selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Aku Madu, episode 105. Siapakah dia? Fatir memandang istrinya yang saat ini sedang duduk bersandar di tempat tidur. Fatir bisa mengetahui bahwa saat ini istrinya sedang memikirkan sesuatu, melihat raut wajah istrinya yang tidak seperti biasa. "Sayang, abang sudah pulang," ucap Fatir yang duduk di tepi tempat tidur. Clarissa mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Risa nggak tahu kalau abang sudah pulang. Risa lupa turun," ucap Clarissa yang tersenyum. Clarissa begitu sangat sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga melupakan jam suaminya pulang dari kantor. "Ya enggak apa-apa, tapi kenapa melamun? Sampai-sampai abang masuk ke dalam kamar enggak tahu," ucap Fatir. Clarissa diam saat mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Fatir menarik tangan istrinya agar semakin mendekat dengannya. Fatir mencium kening istrinya dengan sangat lembut. "Lagi mikirin apa?" ucapnya. Clarissa diam ketika mendengar pertanyaan suaminya. "Cerita sayang sama abang," ucap Fatir. "Jujur aja, Risa sebenarnya sudah tidak ingin lagi mengingat tentang ibu Risa. Beberapa bulan yang lalu Risa mampu melupakannya," ucap Clarissa dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa perih dan juga sedih ketika Clarissa mengingat kembali sosok ibunya, wanita yang selama ini selalu dirindukannya. Fatir mengusap air mata istrinya. Fatir hanya diam dan menunggu istrinya melanjutkan apa yang ingin diucapkannya. "Setelah berjumpa dengan Ibu Rini, Risa jadi kembali ingat dengan ibu," ucap Clarissa yang menangis. "Risa nggak bisa melupakan wajahnya, senyumnya, dan suaranya," ucap Clarissa dengan isak tangisnya. "Suaminya rekan bisnis abang. Nanti abang coba cari tahu tentang Ibu Rini, biar adek bisa tenang," ucap Fatir yang membujuk istrinya. Dengan cepat Clarissa menganggukkan kepalanya. "Mama jangan sedih-sedih, kasihannya di dalam," ucap Fatir yang mengusap perut istrinya. "Iya, Risa tahu," ucap Clarissa yang mengusap perutnya yang sekarang sudah mulai membesar. Selama beberapa bulan ini, Clarissa selalu mengingat sosok wanita yang ditemuinya di saat resepsi pernikahannya. Clarissa tidak mau menganggap wanita itu adalah ibunya. Namun, nama wanita itu sama persis dengan nama ibunya. Walaupun Clarissa sudah tidak terlalu mengingat seperti apa wajah ibunya, namun Clarissa menyadari bahwa wajah wanita itu mirip dengan wajah ibunya. Wajah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Clarissa. "Ya sudah, kalau begitu jangan dipikirkan. Nanti abang akan cari tahu tentang Ibu Rini. Apapun nanti yang terjadi, satu hal yang harus adik pahami," ucap Fatir yang memandang wajah istrinya. "Apa?" tanya Clarissa. "Adik di sini sudah memiliki keluarga yang sangat menyayangi adik. Jadi, apapun yang terjadi di sini adalah keluarga kita," ucap Fatir. Dengan cepat Clarissa menganggukkan kepalanya. "Abang mandi sebentar ya," ucap Fatir yang melonggarkan dasinya. "Iya," jawab Clarissa yang membantu suaminya membuka pakaiannya. Clarissa melepaskan dasi yang saat ini melingkar di leher suaminya. "Gimana tadi makannya? Banyak enggak?" Fatir mengusap pipi istrinya. "Risa nggak bisa makan banyak," jawab Clarissa. "Biasanya orang hamil pasti kuat makan, meskipun saat tidak hamil makannya enggak banyak," ucap Fatir yang mengetahui bahwa wanita hamil akan sering merasa ingin makan. "Risa juga nggak tahu," ucap Clarissa. Tubuhnya tidak bertambah gemuk selama masa kehamilan, walaupun perutnya sudah mulai membesar. "Ya udah nggak apa, yang penting kata dokter asupan gizi untuk calon anak kita terpenuhi," ucap Fatir sambil mengusap perut istrinya. "Iya,"
Clarissa tersenyum dan mencium bibir suaminya. Ya udah, abang mandi biar wangi. Clarissa tersenyum dan mendorong tubuh suaminya. Abang mandi sebentar ya. Fatir beranjak dari tempat tidur dan mengambil handuk. Fatir melingkarkan handuk ke pinggangnya. Apa mau ikut mandi? Ucap Fatir yang menawarkan istrinya. Risa tadi sudah mandi, tapi sekarang keringat lagi. Ucap Clarissa yang mengusap keringat di pelipis keningnya. Clarissa merasa dirinya begitu sangat mudah berkeringat dan kepanasan. Mandi lagi aja sayang, biar segar, ucap Fatir yang tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya. Clarissa berpikir ketika mendengar tawaran yang diucapkan oleh suaminya. Nanti kalau berendam abang pijat dari saya, pintanya. Clarissa begitu sangat sering merasakan sakit di pinggangnya. Boleh, jawab Fatir yang menerima permintaan istrinya. Kalau gitu Risa mau mandi lagi, ucap Clarissa yang tersenyum lebar. Tunggu sebentar, abang siapin air mandinya dulu, ucap Fatir. Bang, jangan pakai air hangat, ucap Clarissa. Oke sayang, ucap Fatir yang sedikit berlari menuju ke kamar mandi. Fatir menampung air ke dalam bathtub. Apa sudah air mandinya? Tanya Clarissa ketika suaminya kembali ke kamar. Lagi dimasukkan, ucap Fatir yang memandang istrinya yang sedang membuka pakaian dan memakai handuk. Fatir memeluk tubuh istrinya. Sekarang kalau meluk udah ada yang menghalangi ya, ucap Fatir. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Udah gede bang, ucap Clarissa yang memandang perutnya yang sudah mulai besar dan bulat. Kita ke kamar mandi, mungkin sekarang airnya sudah penuh, ucap Fatir. Iya, jawab Clarissa yang memegang tangan suaminya dan menuju ke kamar mandi. Mau mandi busa atau pakai oil aromaterapi, ucap Clarissa yang akan memasukkan sabun ke dalam bathtub. Busa, jawab Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya dan memasukkan sabun aromaterapi ke dalam bathtub tersebut. Clarissa masuk ke dalam bathtub dan duduk di dalam air yang sudah penuh dengan uap busa. Fatir masuk ke dalam bathtub dan duduk di samping istrinya. Mereka menikmati mandi berdua di dalam bathtub dengan penuh canda tawa. Terima kasih, Pak Rudi mau menerima undangan saya, ucap Fatir saat menjabat tangan Rudi. Mana mungkin saya bisa datang bila Pak Fatir yang mengundang, ucap Rudi yang tersenyum dan duduk di kursi yang berada di depan Fatir. Ada apa ini? Ucap Rudi yang mengetahui bahwa pria yang duduk di depannya memiliki sesuatu keinginan terhadap dirinya. Fatir tertawa mendengar pertanyaan yang diucapkan oleh Rudi. Ada yang ingin saya bicarakan Pak Rudi, hanya saja kita makan dulu, ucapnya. Baiklah, setelah perut kenyang, bicara pun pasti akan lebih santai, tidak usah terburu-buru, ucap Rudi yang tersenyum. Pria yang berusia 50 tahun itu terlihat masih begitu sangat tampan dan juga gagah, dengan rambut warna putih di kepalanya. Fatir menganggukkan kepalanya. Fatir makan siang bersama di restoran yang memang menjadi pilihan Fatir. Restoran ini merupakan tempat favorit Fatir untuk berjumpa dengan kliennya. Kalau boleh tahu ada apa ini? Ucap Rudi setelah mereka selesai makan siang. Sebenarnya ini masalah pribadi Pak Rudi. Hanya saja saya wajib bertanya kepada Pak Rudi. Saya sangat berharap Pak Rudi tidak marah dan tidak keberatan ketika saya menanyakan hal itu, ucap Fatir yang memandang Rudi yang saat ini duduk di depannya. Fatir saat ini berada di ruangan VIP. Pembicaraan yang mereka lakukan tidak akan ada yang mengetahuinya. Rudi diam ketika mendengar ucapannya. Rudi mengerutkan keningnya memandang Fatir. Saya mohon Pak Rudi, bantulah saya, ucap Fatir.
Saya akan menjawab semampu saya. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang Pak Fatir inginkan. Ucap Rudi yang sedikit ragu mengucapkan kalimat tersebut. Entah mengapa, Rudi merasa firasatnya sangat tidak baik saat ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.